Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, renungan firman di saat ini akan saya berikan judul Intim dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari bersama kita membuka dan membaca kitab Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Istilah intim seperti judul yang saya sampaikan, intim dengan Tuhan. Intim ini dalam kehidupan kita bisa diartikan seseorang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang lain. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, semestinya juga harusnya memiliki hubungan yang intim juga, apalagi dengan Tuhan. Mengapa keintiman dengan Tuhan ini sangat penting bagi setiap kita orang percaya? Mengapa sangat-sangat penting kita terus menjalani hubungan yang intim bersama dengan Tuhan? Ada beberapa hal yang akan saya sharekan pada saat ini. Yang pertama, hubungan yang intim dekat, hubungan yang melekat, yang selalu rindu dengan Tuhan. Pertama adalah karena hubungan yang intim menghasilkan pertumbuhan rohani. Dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan di sana ada kata berakar. Ya. Tentang berakar ini kita ingat tentang sebuah pohon, ya. Dia akan mampu berdiri kokoh jika memiliki akar yang kuat yang merambat kemana-mana di dalam tanah. Hal yang lain yang berkaitan dengan akar adalah pertumbuhan. Pohon yang semakin bertambah besar, maka tentunya akan memiliki akar yang semakin bertambah besar dan kuat. Selain itu juga berbicara tentang penyerapan air. Pohon yang tumbuh dengan baik dan nampak segar bila mendapatkan suplai air yang cukup yang diserap oleh pohon melalui akar-akarnya. Melalui gambaran pohon yang kuat dan pohon yang menghasilkan buah, itu menggambarkan pertumbuhan rohani kita juga bila kita melekat erat dengan sumber, dengan pokok, yaitu Allah sendiri. Yang kedua, mengapa keintiman ini begitu penting? Karena ini adalah kerinduan Allah sendiri bagi kita setiap umatnya, dan juga sekaligus perintah Allah. Dalam Kolose 2 ayat 6 dikatakan di sana, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Alkitab dengan jelas dan tegas menghendaki kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Artinya harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, dalam akar bahasa Yunani, tetap di dalam Dia berarti senantiasa berjalan bersama Dia. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi jika kita orang percaya tidak tinggal, tidak berada di dalam jalur, dalam kehendak petunjuk Tuhan, kita tidak bisa berbuah. Berbuah bagi Tuhan Yesus, berbuah bagi kerajaan Allah. Puji Tuhan. Yang ketiga, mengapa keintiman itu penting? Terus
dibangun. Karena keintiman dengan Allah adalah senjata kita untuk melawan dosa. Alkitab dengan jelas mengatakan hal ini dalam Efesus 6 ayat 10-13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal mengapa hubungan yang intim terus dan harus kita bangun, bahkan kita tingkatkan. Kita terus berusaha, berupaya tentunya dengan pertolongan kekuatan dari Roh Kudus, karena saya mengulang lagi, itu sangat berdampak bagi pertumbuhan rohani kita. Dan itu juga adalah kerinduan Allah agar kita mendekat kepadanya, dan hubungan yang dekat dengan Tuhan itu menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat ketika kita menghadapi berbagai persoalan tantangan hidup. Dalam Efesus 6 ayat 10 dan 13-13 tadi dikatakan tentang peperangan rohani. Jelas dikatakan di sana bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang diwarnai oleh peperangan rohani. Untuk memenangkan peperangan tersebut, maka kita harus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadi di sini bukan kekuatan pribadi kita, tapi kekuatan yang berasal, yang asalnya dari Tuhan. Maka untuk itu kita sangat perlu untuk selalu mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan saat ini. Bila renungan yang singkat ini boleh mengingatkan kita dan menyegarkan kita bahwa setiap upaya usaha kita, setiap apa yang kita kerjakan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Itu mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi semua orang. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan-kesempatan telah Bapa beri bagi setiap pribadi kami. Kami bersyukur untuk keluarga, untuk saudara, untuk gereja yang ada di tempat kami saat ini Tuhan tempatkan. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami, segala niat cita-cita harapan kami. Sidang jemaat-Mu, Engkau menolong, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik.